Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasannya mengenai masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan. Nah, ini yang memang salah satu komponen yang pasti muncul di dalam soal-soal uji kompetensi keperawatan, baik D3 maupun teman-teman dari NARS ya. Oke, nah ini si perawat ya, ini berwenang untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Jadi salah satu tugasnya perawat ini dia memiliki hak atau kewenangan untuk menegakkan diagnosis keperawatannya. Ini sesuai di pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Nah, ini ada diagnosis medis dan juga diagnosis keperawatan. Kadang kita ini masuknya kemana ya gitu, ke diagnosis medis atau ke diagnosis keperawatan, padahal itu berbeda ya teman-teman. Contohnya saja di dalam fokusnya, kalau diagnosis medis ini lebih ke pengobatan penyakit, tapi kalau keperawatan ini lebih ke respon kliennya ya. Kemudian orientasinya, kalau diagnosis medis pasti ke penyakit, kalau keperawatan itu lebih ke kebutuhan dasar manusia. Kemudian kalau diagnosis medis ini dia cenderung tetap, mulai dari awal pasien masuk sampai akhir atau keluar dari rumah sakit ataupun pelayanan medis gitu ya. Kemudian diagnosis keperawatan ini dia akan bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan respon atau kondisi klien. Kemudian kalau diagnosis medis ini nantinya akan mengarah pada tindakan medis dan selanjutnya itu akan dilimpahkan kepada perawat yang menjalankan tindakan-tindakan kolaboratifnya gitu ya. Kemudian diagnosis keperawatan ini lebih mengarah pada fungsi mandiri keperawatan dalam melaksanakan tindakan dan juga evaluasinya, walaupun nantinya juga ada bagian kolaboratif dengan medis gitu ya. Oke, ini jenis diagnosis keperawatan itu ada dua, yaitu ada negatif dan positif. Apa maksudnya? Negatif ini jadi si pasien ini dia dalam kondisi sakit atau beresiko sakit ya. Kalau positif ini jadi si kliennya atau si pasien ini dia kondisinya sehat ya, sehingga bentuknya atau nanti tindakan yang diberikan adalah promosi kesehatan ya, karena pasiennya itu sehat atau mungkin dia mengejar kesehatan yang optimal seperti itu. Nah, ini indikator diagnostik, ada etiologi ya, ada tanda gejala dan juga ada faktor risiko. Nah, ini masalah ataupun fokus diagnosis ya teman-teman. Ini ada fokus diagnosis, ada pertukaran gas, curah jantung, aktivitas pengetahuan. Nah, ini adalah fokus diagnosisnya. Nah, ini yang kita tahu bahwa gangguan, penurunan intoleransi, defisitnya, ini adalah sebagai deskriptor dari fokus diagnosisnya. Kenapa ini kadang berubah-ubah? Ini mungkin sumbernya ya seperti Nanda ataupun SDKI yang punya pedoman sendiri ya. Tetapi intinya fokus diagnosisnya itu sama ya teman-teman. Ini. Oke. Lanjut ya. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal. Siap teman-teman? Oke, soal yang pertama. Penggunaan otot bantu pernapasan, retraksi dinding dada, fase ekspirasi memanjang, terdapat pernapasan pursed lip dan cuping hidung adalah karakteristik masalah perawatan apa? A. Bersihan jalan napas, B. Pola napas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Penurunan curah jantung, E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya B ya teman-teman. Pola nafas tidak efektif. Oke, ini teman-teman sebagai ciri khas atau sebagai tanda mayornya kalau diagnosis pola nafas tidak efektif ya. Walaupun ini memang bukan contoh soal ini ya teman-teman, bukan contoh soal hukum karena memang
ini ya, karakter soalnya bukan seperti ini, tapi ini sebagai bahan pembelajaran kita untuk mengingat bahwa masalah keperawatan pola napas tidak efektif itu ciri-cirinya seperti ini gitu ya. Tentunya ini yang paling khasnya itu dia menggunakan otot bantu pernapasan dan juga ada retraksi dinding dada. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal kedua. Suhu tubuh di atas nilai normal, kulit memerah, kejang akibat terlampau panas, takikardi, takipne, kulit terasa hangat merupakan karakteristik dari masalah keperawatan apa? A. Hipertermi, B. Hipovolemia, C. Risiko infeksi, D. Kekurangan volume cairan, E. Perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Jawabannya teman-teman? Oke, yang ini jawabannya pasti A ya teman-teman. Di sini sudah tertera bahwa suhunya itu di atas normal ya. Di atas normal berapa? 37,5 ke atas gitu ya. Oke, lanjut. Soal ketiga, ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Frekuensi jantung meningkat lebih dari 20% dari kondisi istirahat. Pasien mengeluh sesak setelah beraktivitas. Ini merupakan ciri khas masalah keperawatan apa? A. Nyeri akut, B. Intoleransi aktivitas, C. Gangguan mobilitas fisik, D. Kelebihan volume cairan, E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya itu intoleransi aktivitas. Kita lihat bahwa di sini si pasiennya ini ya, ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari ya. Intoleransi aktivitas. Apa bedanya dengan gangguan mobilitas fisik? Jadi kalau gangguan mobilitas fisik ini, pasien ini mengalami mengalami kerusakan ya atau gangguan pada fisiknya atau tubuhnya. Kalau intoleransi aktivitas itu hanya dia aktivitasnya yang terganggu, sehingga harus ditoleransi. Okay? Seperti itu. Kemudian soal yang keempat, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, status mental berubah, berat badan turun tiba-tiba. Merupakan tanda gejala masalah keperawatan apa? A. Hipovolemia, B. Hipervolemia, C. Perfusi perifer tidak efektif, D. Ketidakseimbangan kadar glukosa darah, E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ya, jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya itu A ya, hipovolemia. Oke, di sini kita lihat ada ini hematokrit meningkat. Oke, berat badan turun tiba-tiba, volume urin menurun ya. Ini menandakan bahwa si pasien ini mengalami kekurangan volume cairan ya, sehingga jawabannya itu A. Oke, lanjut soal kelima. Pasien mengeluh dispne dan tampak gelisah. Saat pemeriksaan fisik ditemukan penurunan suara napas, ortopne, sianosis, kesulitan berbicara, batuk tidak efektif, terdapat sumbatan jalan napas akibat sputum berlebih, terdapat bunyi ronki dan wheezing. Apakah masalah keperawatan utama pasien tersebut? A. Bersihan jalan napas tidak efektif, B. Pola napas tidak efektif, C. Gangguan pertukaran gas, D. Penurunan curah jantung, E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Ya, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya itu bersihan jalan napas tidak efektif. Apa cirinya? Pasti bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada sumbatan jalan napas, oke? Akibat sputum berlebih. Ini akan mengganggu si jalan napasnya. Ada juga bunyi ronki dan juga wheezing. Ini khasnya banget di masalah keperawatan bersihan jalan napas. Oke, ini sebagai tanda minornya ya. Oke, selanjutnya soal ke-6. Terdapat perubahan irama jantung, EKG aritmia, distensi vena jugularis, CPV meningkat, tekanan darah meningkat, CRT lebih dari 3 detik, sianosis, terdengar suara jantung S3 dan S4, ejeksi fraksi kurang dari 60%, gejala mayur tersebut ciri khas dari masalah keperawatan apa? A. Bersihan jalan napas tidak efektif, B. Pola napas tidak efektif,
C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Oke, jawabannya teman-teman. Jawabannya yaitu D ya, penurunan curah jantung. Gampangnya itu ciri khasnya ini ada suara ya, bunyi jantung abnormal S3 dan S4. Oke, ini juga ada ejeksi fraksi lebih dari kurang dari 60% ya. Itu dari penurunan curah jantung. Oke, selanjutnya pasien dilaporkan mengeluh sakit kepala ketika bangun, dyspnea dan gangguan penglihatan. Perawat akan mengkaji lebih lanjut terkait apakah PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, pH arteri meningkat atau menurun, terdapat bunyi napas tambahan, adanya ketidakseimbangan perfusi ventilasi, perubahan membran kapiler alveolar, akan diklasifikasikan dalam masalah keperawatan apa? A. Bersihan jalan napas tidak efektif. B. Pola napas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Penurunan curah jantung. E. Gangguan perfusi jaringan perifer. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya itu C. Gangguan pertukaran gas ya. Pertukaran gas ini gampangnya ya, ciri khasnya itu ada ini hasil dari AGD ya. PCO2-nya meningkat atau menurun, kemudian ada PO2 ya, pH-nya meningkat atau menurun juga ya. Dan ini selebihnya itu adalah ya tambahan-tambahannya ya. Intinya ciri khasnya dari nilai AGD. Kita tentukan bahwa si pasien mengalami gangguan pertukaran gas. Oke, selanjutnya yaitu nomor 8 ya. Pasien mengatakan diare, nafsu makan menurun dan cepat kenyang setelah makan. Ya, data objektif didapatkan berat badan menurun lebih dari 10% di bawah rentang ideal. Bising usus hiperaktif, membran mukosa pucat, terdapat sariawan, rambut rontok berlebihan, denyut nadi lemah, albumin serum rendah. Termasuk masalah keperawatan apakah kasus tersebut? A. Diare. B. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Defisit volume cairan. D. Gangguan pertukaran gas. E. Perfusi jaringan gastrointestinal tidak efektif. Oke, apa teman-teman? Oke, jawabannya yaitu B ya. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apa cirinya? Berat badan pasien mengalami penurunan lebih dari 10%. Atau ada juga yang mengatakan lebih dari 20% di bawah rentang ideal. Ini biasanya sebagai salah satu ciri khas dari menegakkan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi. Ada tambahannya mungkin diare, nafsu makan menurun ya, cepat kenyang sehingga dia mengalami ketidakseimbangan nutrisi ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Pasien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, kekuatan otot menurun, rentang gerak atau ROM-nya ini menurun, sendi tampak kaku, gerakan terbatas dan fisik tampak lemah. Masalah keperawatan yang khas pada kasus di atas yaitu A. Nyeri akut, B. Nyeri kronis, C. Intoleransi aktivitas, D. Gangguan mobilitas fisik, E. Perfusi jaringan perifer tidak efektif. Oke, ini gampang sekali teman-teman ya. Jawabannya teman-teman. Oke, tadi udah dijelaskan ya, jawabannya itu D ya. Sini ada ROM. Ya, rentang geraknya itu menurun. Oke, kekuatan ototnya juga menurun sehingga dia masuk ke dalam masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 10. Pasien mengeluh nyeri lutut sejak 8 bulan yang lalu. Pasien tampak gelisah. Kedua lutut bengkak, sulit berdiri, berjalan tertatih, dan wajah meringis dengan skala nyeri 6. Pasien memiliki riwayat artritis reumatoid. Masalah keperawatan utama pada pasien tersebut adalah A. Ansietas, B. Nyeri akut, C. Nyeri kronis, D. Gangguan mobilitas fisik, E. Perfusi jaringan tidak efektif. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu C ya teman-teman. Kenapa nyeri kronis? Kita lihat di waktunya ya. Dia mengalami nyeri. Nyerinya ini
Oke, sebelumnya nyeri ini biasanya didiagnosis ya, itu dengan skalanya lebih dari 6 atau 6 ke atas gitu ya. Ini biasanya ya teman-teman, tapi kita harus juga melihat data yang lainnya juga. Ya, karena ini kebanyakan itu mengarah pada nyeri, maka kita simpulkan bahwa masalah keperawatannya itu masalah nyeri. Nah, nyerinya ini nyeri masuk ke mana? Akutkah atau kroniskah? Kita lihat di sini sejak 8 bulan yang lalu nyerinya. Oke. Nah, ini masuk ke dalam nyeri kronis ya. Kalau akut itu biasanya nyerinya itu kurang dari 3 bulan ya. Oke. Oke, itu saja teman-teman. Gampang ya teman-teman. Oke. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman, kita latihan tentang masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan. Nanti, kita juga sedang menyusun, bahan ya, latihan-latihan soal untuk teman-teman semua, barangkali teman-teman nanti mau, pesan boleh nanti ya. Tapi sekarang kita sedang proses terlebih dahulu. Semoga teman-teman, tetap semangat ya untuk mengejar kompetennya. Semoga di tahun ini teman-teman bisa lulus dan sukses ke depannya. Oke, semangat berjuang dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.